Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yunita. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak Pur. Pak Pur, ada yang mau didiskusikan dengan guru ya? Iya, betul sekali, Bu Yunita. Ini kebetulan ada Pak Beni yang mau berdiskusi mengenai keadaan di sekolahnya, Bu nih. Hmm, Kira-kira rubrik penilaian yang sudah Pak Pur siapkan di diskusi tersebut apa ya? Jadi Pak Beni ingin berdiskusi tentang siswanya. Kemarin waktu saat PAS itu ada beberapa siswa yang melakukan nyontek gitu, melakukan googling dengan handphonenya gitu. Jadi kegiatan PAS-nya banyak yang bisa anak-anak tuh bisa mengakses googling, jadi mereka bisa menyontek gitu. Oh baik. Kemudian kira-kira dari hasil percakapan itu kompetensi yang akan dikembangkan oleh Pak Pur apa ya? Ya, mungkin nanti akan kompetensinya akan mengembangkan gimana caranya untuk mengatasi masalah tersebut, langkah-langkahnya nanti seperti apa, nanti akan kita diskusikan. Ibu. Kira-kira masalah yang paling spesifik yang mau dibahas di percakapan coachingnya tentang apa ya Pak Pur? Mungkin nanti cara atau gimana caranya biar handphonenya itu apa diblokir atau ditutup agar tidak bisa mengakses googlingnya gitu. Nanti mungkin nanti Pak Beni juga akan menjelaskan lebih rinci lagi. Nanti kita akan Hmm, diskusi. Baik-baik. Kira-kira tujuan dari hasil diskusi ini untuk Pak Beni sendiri, kalau menurut Pak Pur apa yang ingin dicapai? Pak Beni sih bertujuan menginginkan bahwa nanti setelah diskusi ini, jadi anak-anak tidak bisa melakukan atau mengakses googling lagi saat melakukan ujian. Jadi nanti ke program apa ke depannya aplikasi itu harus bisa ditutup gitu. Oh, baik-baik. Kalau gitu, selamat untuk berdiskusi. Semoga masalah yang dihadapi Pak Beni bisa mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada ya, Pak Pur. Amin ya, terima kasih Bu Yun. Ya, Ya, oke. Baik. Assalamualaikum Mbak Pur. Waalaikumsalam Mbak Beni. Halo Mbak Ini Ben. lagi nyantai Mbak Pur Gimana ya. Mbak Ben? Ya nih kebetulan sudah nyantai, sudah selesai PAS, anak hari ini kita sudah nyantai. Ya, Pak Ben, gimana nih? Tumben nih, mau bisa bicara nih. Ya, Kira-kira masalahnya apa nih yang kita diskusikan hari ini? ya kemarin kan saya sudah menyampaikan sedikit ke Pak Pur ya terkait permasalahan yang saya hadapi. Ya, Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu ya Pak Pur ya. ya betul, betul. Jadi permasalahannya begini Pak Pur. Jadi selama pelaksanaan PAS itu anak-anak itu tertangkap mereka bisa membuka aplikasi lain selain aplikasi yang digunakan untuk pelaksanaan PAS. Tentunya hal Ya. ini kan anak-anak bisa mencari jawaban gitu melalui aplikasi yang terbuka tersebut. Begitu Pak Pur. Ya, ya. Jadi anak-anak saat melakukan PAS itu dia bisa mengakses googling itu Pak ya. Jadi dia bisa mencari jawaban melewat googling gitu Pak ya, di Ya, handphonenya gitu seperti Pak. itu Pak, tepatnya Pak Pur. Hmm. Ya nanti menurut Pak Beni eh, pada di akhir pembicaraan nanti apa yang ingin Bapak capai nih kira-kira nanti? Jadi saya sih berharap nanti ini kan sudah berlangsung ya pasnya ya. Jadi kalau Ya, saat ini kita langsung melakukan tindakan takutnya malah nanti kolaps gitu ya. Pelaksanaan pasnya tidak bisa berlangsung dengan lancar gitu, malah anak-anak tidak bisa mengikuti pas. Ini sih rencana saya ke depan ya untuk pelaksanaan pas selanjutnya. Seharusnya sih kita punya aplikasi yang bisa mengunci atau melok aplikasi sehingga anak-anak hanya bisa melihat aplikasi pas tanpa bisa membuka
jendela yang lain atau aplikasi yang lain di HP tersebut. Begitu Pak Pur. Iya, iya, iya. Ya, bagus sekali itu Pak. Dan nanti bisa terlaksana ya. Mudah-mudahan nanti itunya bisa ditutup aplikasinya sehingga anak-anak tidak bisa nyontek lagi gitu Pak. Iya Pak Pur. Kira-kira menurut Pak Beni apa sih yang membuat anak-anak tuh bisa melakukan nyontek gitu Pak ya? Kira-kira apa sih anak-anak Dan, motivasinya? iya, jadi Ya. kan kita kan melaksanakan PAS ini berbasis Android ya Pak Pur ya. Menggunakan data seluler. Artinya kita tahu sendiri bahwa Google itu kan mesin pencari yang luar biasa ya. Jadi dengan Ya, menggunakan betul. Google, anak-anak bisa mendapatkan jawaban apa saja gitu. Hmm. Jadi kemudian untuk pengawasannya pun meskipun ini pelaksanaan daring, tapi pengawasannya terkesan masih online. Jadi guru tidak bisa melihat langsung layar siswa. Nah ini membuat siswa lebih leluasa untuk bisa membuka Luasa aplikasi. itu. Oh iya, jadi kita sebagai pengawas atau gurunya tidak bisa memantau langsung itu Pak ya ke Iya, kegiatan betul, yang Pak. dilakukan siswa saat PAS itu gitu Pak ya. Begitu Pak Por. Ya, ya betul. Ya mungkin nanti rencana Pak Beni ke depan nih apa nih caranya untuk bisa menghilangkan atau kebiasaan siswa atau agar siswa itu tidak melakukan kontak itu lagi Pak. Nah, jadi ada berapa rencana ya Pak Pur ya? Ada dua Ya rencana lah kalau langkah-langkahnya. menurut saya yang bisa dilakukan atau dua solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama pelaksanaan pasnya ini dilakukan secara menggunakan server lokal. Ya, jadi kalau kita menggunakan server lokal maka kan tidak terhubung oleh jaringan. Jadi anak-anak tidak bisa mengakses Ya. aplikasi yang lain kalau kita hanya menggunakan server lokal. Itu solusi pertama. Solusi kedua, mungkin kita bisa menggunakan, tadi yang sudah saya sampaikan, kita menggunakan lock aplikasi ya. Jadi aplikasi yang bisa mengunci Kunci ya. aplikasi yang lain. Jadi anak-anak hanya fokus bisa membuka aplikasi PAS tanpa bisa membuka aplikasi yang lain. Ya, ya, ya. Ya, bagus sekali Pak. Itu salah satu langkah, dua langkah-langkah yang Pak Beni akan lakukan itu sudah ya bagus. Mudah-mudahan nanti bisa, itu anak-anak bisa dari kunci sehingga anak-anak tidak bisa leluasa mengakses googling saat PAS tersebut ya Pak ya. Oke. Iya, ya, begitu Pak, maksud saya. Apa ada langkah alternatif lain tuh Pak? Ada langkah kira-kira langkah alternatif lain yang bisa Sebenarnya ada, mengenai kita masalah ini Pak? kembali lagi ke model lama itu menggunakan paper and pen test, tapi ya itu kayaknya di zaman sekarang sudah ketinggalan gitu ya. Dan Jalan. Iya. itu tidak ramah lingkungan karena berapa banyak kertas yang harus digunakan Tuh. untuk kegiatan PAS tersebut. Ya, Begitu Pak. apalagi siswa kan ribuan Pak ya. Jadi memang untuk Iya, sekarang udah nggak efektif Pak ya kalau pakai paper nah, Pak ya. saya pikir Lalu sih tidak efektif gitu dilakukan untuk zaman sekarang yang sudah berbasis IT. iya, iya. Ya itu udah bagus lagi Pak ya. Mudah-mudahan nanti dengan pakai aplikasi, tetapi ya itu harus kita pengawas atau guru harus bisa mengakses juga bisa memantau langsung sehingga anak-anak tidak bisa melakukan kecurangan lagi Pak ya. Iya, begitu Pak. Nanti kira-kira apa langkah-langkah Pak Beni nih agar PAS nanti bisa rencana pakai komputer ini bisa berjalan lancar Pak, biar tidak bisa mengakses lagi itu ada kegiatan apa lagi Pak? Ya, tentunya kita kan harus komunikasi juga ya. Ini nanti bisa saya komunikasikan dengan kepala sekolah, dengan tim Satpas, tim yang lain ya, ada kurikulum, siswaan kan harus terlibat semuanya di situ. Terkait persiapan ini. Karena kan kalau kita pakai server lokal ini perangkatnya kan harus menyesuaikan juga. Apakah anak-anak mempunyai atau tidak memiliki gitu ya. Makanya tadi dua solusi itu nanti kita akan coba analisis mana yang paling murah, mudah, dan logis untuk kita laksanakan ke depannya Pak Pur. Kira nanti siapa lagi Pak yang bisa membantu untuk biar terlaksana itu bisa berjalan lancar?
Itu siapa Ya, lagi Pak nanti? ya tentunya ini kan informasi ini nanti akan disampaikan ke siswa melalui wali kelas. Kemudian kita juga butuh bantuan tim teknisi, ya, kemudian operator, hampir semuanya terlibat lah dalam nanti pelaksanaan penanganan masalah ini. Itu Pak Pur. Iya, ya. Ya Pak, bagus sekali Pak Ben ya. Nanti tadi Pak Ben juga udah rencana Pak Ben sudah bagus sekali. Tadi ada 2 kegiatan itu yang mau langkah-langkahnya untuk menanggulangi atau untuk menyelesaikan masalah itu agar tidak terulang lagi, itu sudah bagus. Kemudian juga eh, apa yang terlibat juga akan melibatkan seluruh komponen yang ada di sekolah Pak, itu dari kepala sekolah, dari operator, dan guru lainnya Pak, sehingga nanti ya, suatu aplikasi tersebut tidak bisa anak-anak itu bisa ditutup aplikasinya saat ujian, sehingga anak-anak lebih efektif belajarnya, benar-benar tidak akan bisa melakukan kecurangan, sehingga dia sesuai dengan kemampuan anak masing-masing itu Pak ya. Itu sudah bagus sekali Pak. Saya pikir itu udah langkah-langkah yang bagus. Nanti semudahan bisa terlaksana dengan baik itu Pak. Oke Pak Pur, terima kasih ya untuk pertemuannya hari ini. Baik, Saya senang sekali bahwa Pak Pur mau berbagi pengalaman dengan saya dan berbagi solusi gitu ya Pak Pur ya. baik Bapak, sama-sama Pak. Kita juga sama-sama, saya juga bisa mendapatkan pengalaman baru dari Bapak, seperti itu cara teknik-tekniknya untuk melakukan ulangan PAS biar lancar Pak ya. Mudah-mudahan nanti ke depan kita semua bisa melaksanakan dengan baik dan tidak ada kendala Pak. Baik, terima kasih Pak Beni ya atas Ya, waktunya. terima kasih Pak Pur ya. Sayang terima kasih Oke, nih ya. sama-sama Pak Beni. Oke Pak Nah, Pur, terima kasih. baik, kita Assalamualaikum. sama-sama. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Pur. Salam. Iya, Boyon gimana tadi? Oh iya, iya baik. Alhamdulillah ya. Eh, Setelah melakukan diskusi dengan Pak Beni, kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh Bapak untuk mencapai indikator yang ingin dikembangkan? Iya, Bu, tadi kita sudah sharing diskusi, kita sudah eh, mencarikan apa ya, menggali apa-apa yang jadi yang sudah dilakukan dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Beni, semua sudah berjalan baik. Pak Beni sudah banyak sekali apa ide-ide gagasan atau langkah-langkah yang akan diambil untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi Pak Beni sudah menyampaikan dan sudah bagus sekali. Nanti tinggal dieksekusi saja nanti, Bu. Oh ya, baik. Seperti yang sudah saya amati, diskusi yang Bapak Pur dan Pak Beni lakukan sudah sangat baik karena Pak Pur berhasil menggali solusi yang dari dalam diri Pak Beni sehingga permasalahan yang Pak Beni miliki bisa ketemu ya solusinya, hanya tinggal aksinya saja. Ya, ya, Dan alhamdulillahnya ya, Pak Beni benar. juga sudah tahu aksi yang akan dilaksanakannya. Kira-kira Benar. hmm, berdasarkan hasil coaching yang sudah dilaksanakan, kompetensi apa lagi nih dari Pak Beni yang bisa dikembangkan kalau menurut Pak Pur sebagai coaching? Hmm. Ya, kompetensi Pak Beni sudah bagus, tapi mungkin nanti akan ada lebih dikembangkan lagi. Mungkin nanti akan lebih ke berkoordinasi lagi dengan eh, dengan teman sejawat, dengan kepala sekolah ataupun dengan operator sekolah sehingga nanti untuk menutup atau tadi kan sudah mau dilakukan untuk menutup aplikasi itu sehingga anak-anak nanti tidak bisa mengakses googling itu. Jadi itu perlu nanti kolaborasi dengan tim IT atau operator dengan kepala sekolah dan yang lainnya. Mungkin itu nanti akan dilakukan oleh Pak Beni yang harus dilakukan lagi. Oh baik, jadi kompetensi yang perlu dikembangkan dari coach atau dari Pak Beni adalah kolaborasi dengan berbagai pihak terkait ya Pak Kalau Pur. ya, betul sekali. Iya, baik. Mungkin cukup ya Pak Pur terkait Ya, pengamatan cukup hasil pengamatan Pak saya Beni. tentang kegiatan coaching hari ini. Terima kasih Pak Ya, Pur. terima kasih saya Bu Yunita. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Pak Beni. Saya dengar itu Bu Yunita mau ketemu Pak Pur ya?
Iya betul nih Pak, Pak Pur sudah beberapa hari yang lalu janjian, tapi memang saya baru ada waktunya hari ini sih. Oh gitu, sibuk sekali Bu emang ya. Luar biasa. Ini dalam rangka apa? Kayaknya penting banget itu Pak Pur dari kemarin nanyain Bu Yunita terus. Iya, sepertinya ada masalah yang mau didiskusikan. Kalau sekilas saya dengar sih, masalah yang mau didiskusikan terkait kenakalan anak nih. Oh gitu ya. Berarti Pak Pur mau diskusi gitu ya terkait kenakalan anak gitu ya Bu ya. Nah, Ibu Iya sudah betul. menyiapkan rubrik penilaiannya belum nanti untuk pelaksanaan diskusi tersebut? Ya, saya sudah menyiapkan beberapa rubrik penilaian. Jadi saya akan mencoba menggali permasalahan yang dihadapi Pak Pur, kemudian menggali juga kira-kira dalam diri Pak Pur itu sudah ada solusi belum dari permasalahan ini atau pandangan Pak Pur terkait masalah yang ada. Oh, itu udah ada di rubriknya berarti ya. Iya, betul. Kemudian ini kira-kira nanti Ibu kan akan membantu Pak Pur ini kompetensi yang akan dikembangkan oleh Ibu dalam diri Pak Pur itu kompetensi apa kira-kira akan dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan utamanya bagaimana Pak Pur bisa menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Kemudian diperlukan juga kompetensi bagaimana cara Pak Pur berkomunikasi dengan anak tersebut, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Mungkin seperti itu Pak Beni. Oh iya, luar biasa sekali Bu Junita memang ya. Kemudian ini kan tadi cukup banyak itu kompetensi yang ingin dikembangkan ya. Kayaknya Mm-mm. saya mau nanya yang spesifik ini apa? Kompetisi yang spesifik apa yang ingin diobservasi oleh Ibu dari Pak Pur? Kompetensi yang paling utama yang ingin saya gali dari Pak Pur adalah bagaimana cara Pak Pur berhadapan dengan murid tersebut, apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai atau peran guru, atau selama ini sudah sesuai belum, atau jangan-jangan yang dilakukan Pak Pur itu belum berpihak kepada murid gitu. Oh begitu. Berarti eh, kita harus tahu. Berarti Bu Yunita nanti bisa itu ya. Misalnya ini indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu nanti seperti apa Bu Yunita terhadap proses coachingnya nanti. Indikator yang ingin saya capai adalah bagaimana masalah yang disampaikan Pak Pur, kemudian ada solusi yang akan diaplikasikan dalam bentuk aksi nyata. Oh begitu. Saya kira sudah ini ya Bu Yunita sudah siap sekali kelihatannya nih untuk bertemu Pak Pur ya. Nanti salam ya. Salam untuk Pak Pur. Iya, Tolong disampaikan ya. Ditunggu ngopi. iya. Oke, Bu Siap, Yunita. Pak Beni. Saya Semoga ketemu sukses ya. Pak Pur dulu ya, Pak Ya, Beni. semoga sukses ya. Iya, terima kasih Pak Beni. Ya, Bu Yunita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bu Yunita. Waalaikumsalam Pak Pur. Maaf ya, saya Wah, baru bisa memenuhi permintaan Pak Pur nih untuk berdiskusi. nggak apa-apa. Ada waktu kosong nih. Hari ini sudah bisa ngobrol kita. Iya, siap. Untuk hari ini silakan Pak Pur menyampaikan permasalahan yang terjadi karena sepertinya mengajak saya diskusi karena ada masalah yang mau dibahas ya. Iya nih, Bu Yunita nih ada sedikit permasalahan biasalah anak-anak tuh masih ada yang nakal-nakal mulu nih anak-anak itu Bu Yuni. Kalau boleh tahu nakalnya seperti apa ya Pak Pur? Bisa diceritakan? Jadi anak-anak ini ada satu dua anak lah yang kelihatannya itu apa ya temperamen itu Bu ya. Jadi gampang marah, jadi terus juga gampang berantem, sering berantem gitu Bu. Jadi saya mau gimana saya ini biar kita diskusi biar anak-anak itu bisa tidak terulang-ulang lagi gitu Bu. Oh, jadi ini udah kejadian yang kesekian kalinya ya, Pak Pur? Iya betul, udah beberapa kali nih jadi Bu udah diperingati masih juga lagi diulang lagi. Oh, jadi sebelumnya pernah terjadi dan yang Pak Pur lakukan adalah memperingati anak tersebut. Ya sudah dipanggil, sudah diperingati, tapi masih diulang lagi gitu. Oh, sudah ada 2 langkah ya, berarti ya, diperingati, Sudah, kemudian sudah anak tersebut dipanggil. Tapi perilaku panggil. yang menjadi perhatian masih diulangi kembali gitu ya, Pak Pur? Iya, betul sekali. Kira-kira sudah ada 2 langkah yang dilakukan, tapi belum menemui hasil yang maksimal. Kalau dari Pak Pur sendiri,
ada langkah lain nggak ada langkah yang ingin dilakukan selain yang 2 tadi? Ya Bu, saya sudah berencana akan memanggil anak klubs lagi. Saya akan melakukan apa? Pemanggilan untuk melakukan segitiga restitusi Bu yang sudah kita pelajari di modul ini Bu ya. Nanti saya akan coba menangani anak tersebut menggunakan langkah-langkah segitiga restitusi gitu Bu rencana saya. Oh baik, oh bagus sekali itu kegiatan segitiga restitusi ya Pak untuk permasalahan yang Bapak hadapi. Kira-kira kalau diukur dengan skala, eh, hal yang ingin Bapak lakukan kira-kira akan mencapai skala 1 sampai 10 itu ada di skala Mungkin berapa ya masih Pak? di skala 6 Bu ya. Ini sekitar masih skala 6. Oh baik, di skala 6. Kemudian kelebihan atau kekuatan Pak Pur untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, mungkin nanti saya berusaha ingin mengembangkan lagi untuk mencapai ke 9 ataupun sampai 10 gitu Bu ya. Mudah-mudahan bisa terlaksana gitu ya. Oh bagus, dari 6 ingin meningkatkan 9 sampai 10 9. menjadi sempurna ya. Masya Ya, Allah. pengennya. Mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa ya Pak. Ya, Kita harus tetap betul. berpositif thinking. Eh Kemungkinan atau peluang yang mungkin bisa Bapak ambil dari segitiga restitusi itu seperti apa Pak? Iya Bu, nanti saya coba saya akan panggil dua anak tersebut. Nanti kita akan bukan mau mencari kesalahan, tapi kita akan menjelaskan ke anak itu perbuatan mana yang baik, mana yang buruk, yang harus ditinggalkan, dan yang baik harus diteruskan, dilakukan. Gitu. Jadi mudah-mudahan nanti dengan kita saling ngajak ngobrol dengan secara seperti kita teman atau seperti kita ini, jadi anak-anak mungkin akan lebih cepat dipahami, akan cepat masuk. Jadi anak-anak nanti mungkin akan lebih paham dan mungkin akan bisa terlaksana kayak itu Bu ya. Mudah-mudahan. Iya, mudah-mudahan ya Pak, dengan adanya segitiga restitusi bisa menjadi solusi terbaik bagi perilaku anak yang ingin dirubah menjadi lebih baik lagi ya. Tapi kan Amin, amin Bu. Ya, itu pasti tidak mudah ya Pak untuk hal-hal iya, yang ya, baru betul. yang akan dilaksanakan. Kira-kira kalau misalnya ada hambatan atau gangguan, apa nih yang akan mau Pak Pur lakukan? Ya, mungkin nanti saya juga akan berkolaborasi ya mungkin dengan teman ataupun dengan kepala sekolah. Kita akan saling diskusi. Mungkin kalau ada langkah-langkah yang kurang tepat, mungkin akan ditambahkan apa, diberikan masukan-masukan dari teman yang lain itu ya. Mungkin itu akan saya lakukan. Oh iya, sudah bagus sekali nih Pak. Sudah ada rencana untuk melaksanakan segitiga restitusi. Kemudian Pak Pur juga akan melibatkan pihak-pihak terkait seperti kepala sekolah dan rekan sejawat. Kapan nih mau dilakukan nih rencana ini? Ya nih setelah PAS nih Bu nih, ini akan kita segera panggil, segera mungkin nih besok ataupun setelah PAS ini selesai, kita akan panggil anak tersebut gitu Bu. Baik, agar secepatnya agar tidak terulang kembali ya Pak. Iya betul Bu, biar anak Iya, biar aman. iya. Baik Pak Pur. Langkah yang direncanakan sudah sangat bagus. Sudah ada rencana juga untuk berkolaborasi dengan pihak terkait. Tinggal aksi nyatanya dari rencana tersebut. Mudah-mudahan yang awalnya skalanya 6 bisa jadi 10. Dan anak tersebut bisa Amin. menjadi lebih baik lagi ya Pak Pur. Ya betul Bu, tujuannya seperti itu Bu. Jadi anak-anak tuh biar tidak gampang marah, tidak gampang Oh dikit-dikit iya, berantem gitu. Jadi anak-anak iya tuh aduh betul. kesenggol dikit berantem, padahal aduh anak-anak. Ya Bu, mudah-mudahan nanti kita bisa selesaikan masalah itu Bu. Iya baik Pak Pur. Ada lagi yang mau dibahas? Ya cukup Ibu. Terima kasih Oh sekali atas cukup. waktunya Bu Yunita, sudah meluangkan waktu kita ngobrol di sini. Alhamdulillah saya sekarang udah sedikit tenang, sedikit ya lebih bisa lebih untuk nanti menahan emosi, lebih menenangkan lagi intinya nanti menghadapi anak-anak biar kita bisa lebih tenang, biar semua bisa berjalan lancar. Iya, baik. Alhamdulillah kalau Pak Pur sudah dapat menggali solusi dari diri Pak Pur sendiri untuk masalah yang dihadapi. Dan terima kasih juga sudah mau berbagi cerita. Mohon maaf karena saya undur-undur waktunya. Tidak apa-apa Ibu. Mudah-mudahan Ya, bisa alhamdulillah segera sudah. terlaksana ya, Pak. Ya, amin Bu. Baik Baik, Ibu. semoga Terima lancar ya, Pak. kasih. Ya, sekali Iya, lagi terima kasih ya sama-sama. Bu. Baik, Sama-sama, silakan Pak lanjutkan Pur. kegiatan Ibu. Saya pamit Iya, dulu ya Bu Bapak ya. juga ya. Oke. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum Bu Yunita. Waalaikumsalam Pak Beni. Sudah ketemu sama Pak Pur? Sudah barusan, alhamdulillah ini baru selesai. Oh, baru selesai. Oh, apa yang sudah tadi dilakukan saat diskusi ya, Ibu dengan Pak Pur ya? Jadi saya tadi mencoba menggali, sebentar, mencari tahu dulu permasalahan yang dihadapi Pak Papur. Kemudian saya mencoba menggali nih, kira-kira potensi dari dalam diri Papur apa yang bisa dikembangkan atau dimanfaatkan untuk menyelesaikan atau menangani masalah yang dihadapinya. Oh gitu. Tadi berarti sudah cukup bagus ya tadi pelaksanaan diskusinya ya. Iya, dan Pak Pur sendiri sangat bersemangat untuk bisa menaikkan levelnya yang awalnya dari 6 menjadi 9 bahkan 10 nih Pak Wah, Beni. luar biasa sekali Pak Pur ya. Memang beliau tuh orang yang Iya. berkompeten dan luar biasa sebenarnya. Cuman kadang kurang percaya Iya, diri. Ya, itu Pak Bu Yunita. iya betul. Eh, Kayaknya harus dikulik-kulik dulu gitu ya Pak Beni ya. ya, jadi biar kompetensinya ini meningkat, kira-kira apa lagi yang bisa kita lakukan yang Bu Yunita ya? Agar Pak Pur ini bisa kompetensi apa Mungkin lagi yang bisa seperti yang tadi dikembangkan? Pak Beni bilang, Ya, kompetensi yang bisa mungkin seperti dikembangkan yang Pak tadi Pur Pak apa Beni lagi? bilang, ya mungkin seperti yang tadi Pak Beni bilang, kalau Pak Pur tuh kadang kurang percaya diri, padahal sebetulnya dalam dirinya banyak yang bisa dikembangkan. Salah satunya eh, mengembangkan materi segitiga restitusi yang sudah sangat dipahami oleh Pak Pur. Tapi mungkin karena keadaannya masih belum dapat waktu yang tepat, jadi belum dikembangkan nih sama Pak Pur. Padahal Pak Pur sudah sangat mahir tuh dengan segitiga restitusi. Jadi tinggal di aksi nyatakan saja. Oh iya, Seperti itu Pak Ben. iya benar Bu, benar Bu. Yang Pak Pur luar biasa memang ya. Dia orang yang pantang menyerah. Saya kira alhamdulillah ya sudah ketemu ya Bu ya. Jadi Pak Pur sudah menemukan solusinya dan mungkin akan segera dilaksanakan ya Bu Yunita ya. Iya, segera akan dilaksanakan dengan berkolaborasi dengan pihak terkait tentunya. Oh gitu ya. Nah, saya kira alhamdulillah kalau begitu ya. Berarti sudah ketemu solusinya. Oke Bu Yunita, Iya, saya betul Pak Ben. ada keperluan ya. Saya terima kasih sudah ngobrol-ngobrol tadi ya. Saya tinggal dulu ya Bu Yunita ya. Assalamualaikum. Iya, siap Pak Beni. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Beni. Waalaikumsalam Pak Pur. Sehat Pak Pur ya? Wah, Pak Beni. Alhamdulillah sehat Pak Ben. Pak Ben sehat juga? Alhamdulillah sehat. Iya nih, saya dengar-dengar Pak Ben lagi janjian main ketemu sama Bu Yunita nih ya. Iya, saya Betul mau gitu. ketemu sama Bu Yunita. Kemarin beliau WA, Hmm, katanya wah. ini apa? Habis Mm-mm. disupervisi, kemudian ada sesuatu yang pengen diobrolin dengan saya, itu Pak Pur. Oh iya, iya. Jadi Bu Yunita pengen ngobrol nih ya, karena beliau setelah habis dia supervisi gitu Pak ya. Ya Oke, Pak Pur. iya. Kira-kira nanti Pak Beni apa sudah disiapkan belum rubrik-rubrik untuk diskusi tersebut? Kira-kira Oh sudah, apa aja saya udah sudah disiapkan? siapkan rubriknya apa-apa saja nanti kemungkinan bisa memberikan ini ya masukan, saran kepada Boleh. Bu Yunita bagaimana nanti Bu Yunita kan luar biasa juga ya. Nanti kita paling cuma Iya, ngobrol aja. iya betul. Beliau kan sangat luar biasa, guru yang sangat dibanggakan di sekolah itu. Dengar-dengarnya begitu Pak. Oh Dari gitu. teman-temannya begitu Pak, luar biasa. Iya, iya. Kemudian kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan Pak Beni nanti kepada Bu Yunita ya Pak? Ya karena kan ini lingkupnya di supervisi, maka kemungkinan nanti kompetensi yang bisa dikembangkan adalah kompetensi di bidang ini ya pengajaran ya. Baik itu Iya, betul. metodenya, sumber belajarnya, media belajarnya, itu yang nanti mungkin akan kita kembangkan bersama. Iya, baik-baik Pak. Kira-kira ada yang spesifik yang ingin diusul lagi apa Nah, Pak? Potensi yang lebih spesifik lagi? yang spesifik sih secara sekilas tadi saya tangkap bahwa beliau sih waktu supervisi itu bermasalah di sumber belajar dan media belajar. Jadi Mana nanti belajar itu nanti? kita akan coba inilah ya diskusikan bersama. Kembang lagi Pak ya.
Iya. Iya Pak. Kira-kira nanti ada indikator untuk capaian itu untuk pengembangan tersebut apa Pak? Udah Iya. disiapkan Pak Eh, indikatornya apa aja? iya Pak Purjo. Jadi indikatornya ya berarti nanti bagaimana kemungkinan Bu Yunita bisa mempersiapkan sebuah ini ya sumber belajar yang Boleh inovatif belajar. kemungkinan ya ke depannya ya. Jadi tidak jadi masalah lagi ke depannya karena kan sudah inovatif kemudian pembelajaran. Iya, Itu Pak. mungkin biar lebih inovatif lagi itu Pak ya. Mungkin nanti Pak Beni akan bisa mungkin masukannya Pak ya. Baik, itu aja Pak Beni. Oh, Silakan iya, Pak. melanjutkan untuk bertemu dengan Bu Yunitanya. Ya, terima Baik, terima kasih. kasih Pak Beni ya. Ya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum Pak Beni. Salam, saya langsung mau ke sekolah Bu Yunita ya. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam Pak Beni. Pak Beni Gimana hari ini kabar? ada waktu nggak? Alhamdulillah saya sih ada waktu sampai nanti pukul sekitar 17.00 lah ya, karena setelah itu saya harus ada acara lagi. Tapi nggak apa-apa, Oh, cukup saya baik. kira ya waktu segitu untuk kita ngobrol ya. Cukup sih Pak sepertinya. Ya, Saya kenapa? mau curhat nih Pak. Ada masalah yang lagi sedang saya hadapi. Masalah apa Bu Junita? Jadi gini Pak, kemarin itu kan saya dapat jadwal supervisi. Cuma karena sebelumnya itu saya lagi banyak kegiatan, jadi media yang saya siapkan itu hanya buku buku ajar bahan ajar aja berupa buku tulis Oh, gitu. Dan akhirnya karena hal itu saya ditegur sama pengawasnya, sama supervisornya maksudnya. oh gitu. Ya udah berarti kita harus menentukan tujuan dulu ya. Tujuan kita ketemu hari ini berarti untuk ini ya, Binta ya, memberikan solusi bagaimana nanti Bu Junita ketika disupervisi kembali itu dalam pembelajaran memiliki media belajar yang lebih inovatif, begitu ya Bu Junita kira-kira ya tujuan pertemuan kita. Iya, iya. Jadi untuk supervisi selanjutnya agar saya tidak dapat teguran lagi gitu Pak Benny. Oh gitu. Oh siap Bu Junita. Oke Bu Junita, saya boleh nanya nggak nih ya? Tapi jangan Oh boleh tersinggung. silakan Pak, silakan. Jangan tersinggung ya. Oke. Tidak Eh, Pak, siap. Tadi kan Bu Junita sudah mengidentifikasi permasalahannya gitu ya. Kira-kira strategi Bu Junita nih ya ke depan mau seperti apa? Sebetulnya ketika pembelajaran tanpa disupervisi, saya sering menggunakan media ajar yang bermacam-macam, Pak. Tidak hanya buku tulis saja atau buku bacaan saja. Sebetulnya kadang saya menampilkan video, kadang juga melakukan pembelajaran dengan games. Tapi memang saat jadwal supervisi itu berdekatan sama kegiatan saya sebelumnya. Jadi saya nggak sempat menyiapkan media ajar yang lebih menarik yang biasa saya terapkan di kelas gitu, Pak. Oh begitu. Eh, Menurut Ibu Junita itu media ajar yang menarik itu ciri-cirinya seperti apa? Atau Media indikatornya ajar seperti yang apa? menarik. Hmm. Media ajar yang menarik kalau menurut saya dapat merangkum semua karakteristik peserta didik yang ada di kelas, jadi tidak terfokus hanya satu saja. Kemudian anak merasa nyaman dan aman di kelas karena saya melakukan pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai media dan melakukan kegiatan yang berpihak pada murid. Seperti itu, Pak, mungkin. Oh gitu. Seperti itu. Berarti kemarin yang media yang Ibu gunakan itu kalau kita skala ya hanya menggunakan bahan bacaan dari buku paket kalau nggak salah ya. Itu skalanya berapa, Bu? Skalanya 5 deh, Pak. 5 ya, pantesan ya. Jadi terus bagaimana nih strategi Ibu untuk meningkatkan agar skalanya bisa naik sesuai dengan target Ibu? Oh iya ya, Pak. Harusnya padatnya kegiatan saya itu nggak jadi alasan ya, Pak, untuk saya tidak menyiapkan media yang menarik seperti yang biasa saya lakukan. Apalagi kan jadwal supervisinya sebenarnya sudah saya ketahui dari minggu lalu. Sepertinya kesibukan saya itu hanya jadi alasan saya pribadi deh. Sepertinya kayak gitu deh, Pak. Harusnya saya nggak menjadikan kesibukan sebagai dasar saya tidak bisa disupervisi dengan media yang terbaik.
Oh begitu. Jadi sebenarnya inti permasalahannya tadi kan Ibu merasa bahwa waktu persiapan supervisi itu sangat pendek gitu ya, sehingga Ibu tidak siap membuat media yang bagus. Begitu ya Bu Junita ya? Iya, iya, betul, betul. Kira-kira kalau kasusnya seperti itu ya, solusinya seperti apa yang bisa ditawarkan oleh Bu Junita untuk mengatasi masalah tersebut? Solusi yang saya pikirkan saat ini, saya harus berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadi, waktu yang sedikit yang saya miliki itu bisa saya komunikasikan dengan rekan sejawat. Kira-kira ada gak bantuan yang bisa diberikan untuk saya, seperti membantu mengedit video yang mungkin saya butuhkan. Seperti itu mungkin, Pak. Nah, berarti yang pertama tadi solusi ditawarkan adalah kolaborasi gitu ya dengan teman-teman ya. Jadi harus meningkatkan kolaborasi agar ya yang tadi waktu singkat itu bisa diatasi gitu ya kayak Bu Junita ya. Ada lagi nggak Iya, yang betul. bisa Sam di Bu Junita? Iya, sama materi yang akan disupervisi mungkin saya cari yang lebih menarik lagi atau yang memang membutuhkan eh, media yang mau nggak mau harus saya buat gitu. Jadi saya tidak terpaku dengan buku saja gitu. Jadi selain saya berkolaborasi, saya cari materi yang menarik ketika waktu atau jadwal supervisi itu dilaksanakan untuk saya. Iya, artinya Bu Junita ini kan setiap mau ngajar itu ya, mau disupervisi atau Mm-mm. tidak, itu menyiapkan media atau tidak? Sebetulnya tergantung materinya sih Pak. Kalau memang butuh dengan media seperti video, berarti saya siapkan video. Ketika butuhnya dengan poster, berarti saya siapkan dengan poster. Atau ketika harus belajar di luar kelas, ya saya lakukan kegiatan di luar kelas bersama anak-anak. Oh, Seperti gitu. itu Pak. Artinya kan kalau menurut saya ini kan kalau supervisi itu kan melihat pembelajaran yang sudah kita rencanakan gitu ya. Mm-mm. Artinya kalau sudah kita rencanakan berarti sudah kita siapkan gitu ya. Mm-mm. Berarti Bu Yunita sering mempersiapkan ini kan ya pembelajaran berarti ya. Iya betul. Sebetulnya saya sering mempersiapkan, tapi entah kenapa, sepertinya ini kekurangan dalam diri saya, kesalahan saya. eh, ke- dan harusnya saya menerima sih teguran dari supervisor karena setiap harinya saya melakukan yang terbaik. Tapi kenapa ketika disupervisi malah tidak bisa menampilkan yang terbaik gitu? Oh begitu ya. Ya namanya manusia itu kan kadang ada sisi kurangnya juga ya Bu Yunita ya. Oke Bu Yunita, Iya betul Pak. jadi tadi kan rencananya sudah disampaikan, dipaparkan beberapa rencana gitu ya. Kira-kira kapan ini mau dieksekusi rencana-rencana yang tadi sudah disampaikan? Saya akan segera melakukan aksi nyata untuk rencana yang tadi saya sampaikan Pak. Gitu. Tanpa mungkin sekarang saya harus mengubah mindset saya bahwa supervisi itu sebetulnya dijadwalkan atau tidak, saya harus selalu melakukan pembelajaran yang menarik, menyiapkan materi yang menarik. Gitu. Jadi tidak terfokus dengan jadwal supervisi. Gitu. Ya, jadi selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Begitu ya. Iya betul. Oke, Iya betul. saya kira Dan ini ya Bu Yunita. Bu Yunita ini kan tadi butuh berkolaborasi. Kira-kira siapa saja nih yang nanti akan diajak kolaborasi untuk ke depannya? Ketika menghadapi permasalahan yang sama ya, ketika Bu Yunita pada posisi yang sama. Tadi kekurangan waktu dan lain-lain. tentunya yang saya akan ajak kolaborasi adalah rekan di paralel saya, karena itu kan pembelajarannya hampir sama. Jadi saya akan melakukan diskusi kepada mereka, pastikan mereka juga melakukan pembelajaran di kelas mungkin dengan cara yang lebih menarik dari saya. Jadi saya bisa mendapatkan banyak masukan. Kemudian saya juga akan berusaha berkolaborasi dengan tim IT yang kebetulan ada di sekolah saya. Mungkin itu bisa memberi masukan kepada saya juga bagaimana cara membuat video dengan cepat. Jadi ketika waktu saya sedikit pun saya tetap bisa menyiapkan materi berupa video dan lainnya.
Oke, sudah luar biasa sekali tadi Bu Yunita ya. Sudah mampu menemukan sendiri solusi permasalahannya. Gitu ya. Saya kira Iya, segera saja dilaksanakan apa yang tadi sudah direncanakan. Intinya ya kita setiap pembelajaran harus selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Gitu ya iya. Bu Yunita. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Pak Beni. Akhirnya saya Ya, nggak jadi bete lagi nih, karena ternyata permasalahannya dalam diri saya sendiri. Terima kasih banyak nih Pak Beni, sudah iya, boleh minta waktunya untuk saya bercerita, sampai akhirnya saya mendapatkan solusi dari permasalahan saya. ya sama-sama Bu Yunita. Saya kira cukup ya. Ada lagi yang mau disampaikan Bu Yunita? Sepertinya cukup Pak. Oh ya udah. Sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat ya Pak. Sama-sama Bu Yunita. Saya ini dulu ya, ada kegiatan lain yang sudah menunggu. Assalamualaikum. Iya, baik-baik. Waalaikumsalam.